Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kamu menyembah kepada Allah di masjid itu melainkan hanya karena Allah. Menyembah kepada Allah hanya karena Allah. Masjid ini bentuknya jamak, mufradnya masjid. Masjid, satu masjid. Masajid, masjid-masjid. Maka di sini memberikan isyarat bahwasanya masjid itu milik Allah, maka harus bersifat umum. Semua orang memakmurkan masjid secara bebas sehingga tidak boleh dikunci. Masjid tidak boleh dikunci. Kalau orang mengunci masjid, berarti dia melarang orang masuk masjid. Tapi kan nanti kalau nggak dikunci, barang-barang di masjid itu pada hilang. Lah, kamu itikaf di situ supaya masjidnya tidak hilang barangnya. Jangan gara-gara masjidnya nanti kalau nggak dikunci hilang terus dikunci. Nanti kemudian orang-orang mau masuk masjid tidak jadi karena dikunci. Ini suatu perkara yang kadang manfaat yang besar terabaikan gara-gara manfaat yang kecil. Ketika orang itu bangun masjid, manfaatnya apa untuk bangun masjid itu? Supaya orang memakmurkan masjid. Wa anal masajid, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillahi adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka di masjid itu jangan kamu mensekutukan Allah. Inna ahabbal biqa, sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah di bumi al-masajiduha adalah masjidnya. Masjid itu dalam bahasa Arab bentuk isim makan, tempat yang menunjukkan, lafaz yang menunjukkan tempat, isim makan. Al-masjid artinya tempat sujud. Masjid itu artinya tempat sujud. Maka di masjid itu tempatnya orang sujud, tempatnya orang ibadah. Tempatnya untuk sholat Jumat. Sholat yang paling tinggi nilainya adalah sholat Jumat, masjid. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, masjid. Orang yang datang di masjid, alladzi fa idza zuwari fiha ummaruha,
Maka orang yang menziarahi masjid, mendatangi masjid, mereka lah orang-orang yang memakmurkan masjid. Fahaqqun 'alal manzur ay yukrimaz zair. Fahaqqun, maka wajib 'alal manzur, atas yang dikunjungi wajib apa? Ayyukrima, untuk memuliakan az-zair, orang yang mengunjungi. Fahaqqun 'alal manzur ayyukrima az-zair, wajib bagi orang yang dikunjungi memuliakan yang mengunjungi. Nah, orang yang datang di masjid itu mengunjungi masjid, dan masjid itu milik Allah. Maka orang yang datang di masjid, dia Allah SWT wajib memuliakannya. Sehingga Allah memuliakan orang yang datang di masjid. Allah memuliakan orang yang datang di masjid. Fahaqqun 'alal manzur ayyukrimaz zair. Allah memuliakan orang yang masuk masjid. Memuliakan di sini yaitu memberi makan, memberi jamuan, menghormati, menyambutnya. Sebagaimana ketika ada tamu datang di rumah kita, maka kita memuliakannya dengan membuat minuman. Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya jalisul masjid ala salasil khisal. Orang yang duduk di masjid, datang di masjid, dijamu oleh Allah, jamuannya 3. Salasil khisal, jamuan 3. Yang pertama akhir Mustafa, yang kedua rahmatin muntadharah, yang ketiga kalimatin muhkamah. Itu jamuan. Jamuan di masjid itu, jamuan dari Allah itu yang pertama, orang-orang yang datang di masjid, mereka tamu Allah. Tamu. Orang yang datang di masjid itu tamu Allah. Jika dijamu oleh Allah, wajib Allah menjamunya. Jamuan Allah itu 3. Yang pertama, akhir Mustafa, diberi saudara yang saling bekerja sama untuk memperbaiki agama. Diberi saudara yang bareng-bareng ingat Allah. Seperti kita ini berjamaah bareng, duduk bareng, ngaji bareng. Ini namanya akhir Mustafa. Sehingga orang yang tidak semangat pikir di masjid nengok ada orang pikir, maka jadi pengen pikir. Di masjid nengok orang ngaji, jadi ingin ngaji. Di masjid nengok orang sholat sunnah, akhir Mustafa. Nah, ini sesuatu perkara yang banyak orang sudah tidak ngerti. Kalau dulu di zaman Nabi mengenai masjid itu, mereka itu memakmurkannya karena tahu ini supaya dimuliakan Allah. Di antaranya adalah memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid berkunjung kepada masjid. Siapa yang datang ke masjid berkunjung, maka dia jadi tamu pemilik masjid. Tamu dijamu oleh Allah. 3, akhir Mustafa, diberi teman-teman yang baik, yang bisa dicontoh amalannya. Kemudian yang kedua, rahmatin muntadharah, dijujuri rahmat. Selama ada dia di masjid, dijujuri rahmat. Rahmatin muntadharah, rahmat yang ditunggu-tunggu itu rahmat. Kita hidup ini nunggu rahmat. Setiap saat nunggu rahmat itu. Apa itu rahmat?
pandangan Allah dengan pandangan cinta. Wah, itu Allah memandangnya dengan pandangan cinta. Itu maka orang yang masuk masjid itu doa yang diminta pertama kali satu, nggak ada yang lain. Allahumma fahdi abwa, ya Allah engkau bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Dan masuk masjid di rahmat Allah, dicintai. Maka orang yang datang di masjid, duduk di masjid, i'tikaf. Mulai dia masuk, mulai dari melihat masjid, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, sudah dapat pahala. Masuk masjid, kaki kanan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, dapat pahala. Berapa pahalanya orang masuk masjid? Kata guru saya, andaikan ditampakkan pahala masuk masjid dengan kaki kanan, belum doanya, baru kaki kanan, belum doanya, masuk masjid dengan kaki kanan. Andaikan itu ditampakkan pahalanya, maka pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu. Pahala masuk masjid itu lebih baik dari dunia dan segala sesuatu. Kenapa bisa seperti itu? Karena masuk masjid itu satu hasanah yang disimpan di surga, diberikan nanti kepada pemiliknya. Sedangkan dunia dan segala isinya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Maksudnya dunia dan segala isinya yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka hancur lebur, tidak ada manfaatnya. Disitulah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun. Amal-amal yang kemudian disimpan Allah di hari kiamat, di akhirat, manfaat di kubur, manfaat setelah mati, manfaat di akhirat menjadi derajat-derajat. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, khairun inda rabbika thawaban wa khairun adalah merupakan simpanan terbaik dan yang seharusnya menjadi cita-citanya orang hidup. Jadi yang seharusnya menjadi cita-citanya orang hidup adalah punya amal baik yang diterima oleh Allah, lalu disimpan di akhirat, lalu diberikan lagi nanti ketika kita kembali kepada Allah menjadi derajat-derajat. Lalu kemudian baca doa, ya i'tikaf di masjid, duduk di masjid sebentar saja. Duduk di masjid itu kata Nabi, man i'takafa sa'atan, siapa i'tikaf di masjid sebentar, i'tikaf itu duduk di masjid. Duduk di masjid dengan niat i'tikaf, harus niat i'tikaf. Kalau enggak niat i'tikaf tidak dihitung, harus niat. Amal itu semua harus niat. Bagaimana niat i'tikaf? Saya niat i'tikaf karena Allah. Harus ada di hati itu, duduk di masjid, saya i'tikaf karena Allah. Yang itu i'tikaf di hadal masjid. Kata Nabi, ba'adallahu minan nar, di hari kiamat Allah menjauhkannya dari api neraka salah safona dikok, sejauh jarak bumi dan langit kali 3. Jadi orang dulu di masjid dijauhkan dari neraka. Masjid tertinggi nilainya adalah Masjidil Haram. Maka kalau orang datang di Masjidil Haram dikatakan tamu-tamu Allah, duyufur rahman, duyufur rahman. Sehingga orang Mekah secara umum semuanya menyambut bahagia dengan orang yang datang di Masjidil Haram. Gak mau mereka menyakiti, walaupun tentara-tentara. Dan menganggap ini tamu yang datang dari seluruh penjuru. Tamu. Sehingga
orang yang dia mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, man sholat subha berjamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada dalam jaminan penjagaan langsung dari Allah hari itu. Hari itu dia dijamin Allah. Kata guru saya, maksud dijamin Allah adalah hari itu dia diangkat menjadi wali Allah. Maka kita ini bersyukur oleh Allah diberi nikmat. Nikmat itu ada dua. Yang pertama hissiyah, yang kedua ma'nawiyah. Nikmat hissiyah itu nikmat yang bisa dirasakan oleh panca indera, yang bisa dimakan oleh mulut. Nah, itu nikmat hissiyah, yang bisa dilihat oleh mata. Nikmat hissiyah yang bisa didengar oleh telinga, namanya nikmat hissiyah. Ada nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh mulut, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga. Nikmat iman. Ada orang tak tahu apa itu iman. Kayak apa itu iman? Ya tak bisa dilihat iman itu. Ya kalau nggak bisa dilihat kok ada? Ya ada kayak kentut. Kayak apa kentut itu? Nah, tapi ada. Angin itu ada, nggak bisa dilihat. Iman, Islam, syukur, sabar itu nikmat ma'nawiyah, nikmat yang tidak bisa dilihat, yang bisa merasakan hanya orang yang beriman. Jadi yang kedua dicucuri rahmat, kalimatin rahmatin mutarah. Kemudian yang ketiga kalimatin muhkamah. Di masjid itu dijamu oleh Allah dengan kalimatin muhkamah, kalimat-kalimat yang menjadi hukum, yaitu dikasih ilmu, tahu dengan hukum-hukum Allah. Kalimat-kalimat menjadi hukum, maksudnya dikasih ilmu. Di masjid itu ada majelis ilmu, duduk mengerti halal haram, makruh, mubah, sunnah, ngerti dengan sunnah Nabi. Itu kalimatin muhkamah. Maka kalau orang itu dikasih kalimatin muhkamah, maknanya dikasih ilmu. Orang yang diberi ilmu nanti akan diberi amal. Karena orang itu berilmu dulu baru beramal, karena amal itu buah daripada ilmu. Kasih ilmu kemudian dikasih amal. Maka orang yang dikasih ilmu kemudian dikasih amal, maka rezekinya barokah, sehingga mampu bersyukur, mampu sabar. Itulah makna afiyah. Afiyah itu ada 5. Afiyah itu ada 5. Di dunia ini afiyah itu 5. Yang pertama dikasih ilmu, hidupnya dikasih ilmu, dikasih kepahaman terhadap agamanya. Ini yang pertama. Tahu pentingnya sholat, tahu pentingnya taat ibadah, ngerti apa yang seharusnya dibuat, yang menyenangkan Allah itu apa, yang menjebak murka Allah itu apa, yang menyenangkan Allah dikerjakan, yang menjadikan murka Allah ditinggalkan. Ngerti. Gitu. Kemudian yang kedua dikasih amal, kemudian yang ketiga dikasih rezeki, kemudian yang keempat dikasih syukur, kemudian yang kelima dikasih sabar. Itu makna afiyah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Sehat, afiyah, sehat wal afiyah. Makna afiyah itu 5. Dikasih ilmu, dikasih amal, dikasih rezeki, dikasih syukur, dikasih sabar. Kalau orang dikasih 5 ini, maka dia menjadi orang yang baik, yang berjalan di atas bumi Allah. Wa anna masajid, sesungguhnya masjid-masjid
ilah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka di masjid jangan mensekutukan Allah. Kemudian ada orang bertanya ketika hari Jumat, sholat Jumat itu apakah ada sholat qobliyahnya? Maka untuk menjawabnya, pahami dulu bahwa sholat Jumat itu apa. Sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang diringkas. Maka hadisnya jelas, hadis itu selalu dibaca oleh Bilal sebelum khatib naik mimbar. Di situ riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, al-jum'atu sayyidul ayyam, hajjul fuqara wa idul masakin, al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal zuhri. Kalimat al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal zuhri. Fa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lawa wa man lawa fala jum'ata lahu ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu yang kalau diterjemah itu dibaca terjemahnya itu sama Bilal supaya langsung ngerti, karena kalau bahasa Arabnya ngomong apa itu maksudnya hari Jumat adalah penghulu hari dua hajinya orang miskin, orang fakir, hari rayanya orang miskin. Bila khatib sudah naik mimbar membacakan kedua khutbahnya, maka jangan berkata-kata, ya kan? Ada kan kayak gitu. Al-Jum'atan al-khutbatani, dua khutbah yang dibaca sebelum sholat Jumat, maqama raka'ataini, menempati dua rakaat minal zuhri, dari zuhur. Maka Jumat itu sholat zuhur yang diringkas. Maka kalau sholat zuhur ada qobliyahnya, zuhur ada qobliyahnya, boleh 4, boleh 2, boleh 4 rakaat, boleh 2. Maka Jumat ada qobliyahnya. Karena ada orang bilang ketika selesai adzan pertama, kalau adzannya 2 kali, seorang sholat 2 rakaat. Ada yang sebagian dia merasa paling benar, di hatinya berkaca-kaca, sholat apa itu tidak mati. Ada itu, jadi keliru. Makanya karena nggak ngaji banyak keliru. Berarti ada. Dia Jumat itu ada, karena Jumat itu zuhur yang diringkas. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4. Berarti qobliyah itu ada semua. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat dapat doanya Nabi, rahimallahu ra'an sholla qabla al-asri 4. Rahimallahu ra'an, semoga Allah sayang kepada seseorang sholat qabla al-asri, yang dia mengerjakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi dapat doanya Nabi. Mungkin kita kalau kita tidak sholat qobliyah asar, apa ruginya? Nggak dapat doa Nabi. Nah itu orang umatnya Nabi itu begitu. Umatnya Kanjeng Nabi itu apa-apa itu ikut Nabi. Qobliyah asar,
Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu 2 rakaat ada. Ya ada orang mengatakan Qobliyah maghrib itu udah ada. Sehingga sebagian masjid itu habis adzan maghrib langsung qomat. Itu nggak ngerti itu. Sudah nggak ngerti nyala-nyalain agama katanya tidak ada. Walaupun kalimat tidak ada, kalau itu ada, ini namanya kebohongan. Kok nggak ada dikatakan tidak ada. Termasuk kebohongan itu manggil orang Pak Haji kepada yang belum haji. Haji, belum haji. Yang manggil itu dosa. Pak Ustaz, belum Ustaz. Dosanya di mana? Cuma makin Pak Ustaz. Dosanya itu bohong. Karena kalau ditanya orang bukan Ustaz dipanggil Ustaz, kelemahan. Nanti ditanya orang hukum nggak ngerti. Qobliyah maghrib itu di 2 rakaat. Hadisnya ada. Gimana bunyinya? Shollu qoblal maghribi insya, kata Nabi. Sholatlah kalian sebelum maghrib kalau kamu mau. Jadi ada kalimat kalau kamu mau. Kenapa Nabi bilang kalau kamu mau? Karena waktu maghrib itu singkat. Jadi kalau kita ini mau supaya sholat maghrib, habis sholat qobliyah maghrib 2 rakaat itu langsung qomat. Jadi berarti kalau kita mau qobliyah maghrib sebelum adzan maghrib sudah duduk di sholat. Sebelum qomat, sholat qobliyah maghrib, qobliyah dulu 2 rakaat, qobliyah maghrib. Qobliyah isya itu sama seperti qobliyah dulu, boleh 4, boleh 2. Jadi qobliyah itu ada semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ba'diyah yang tidak ada ba'diyahnya 2, asar dan subuh. Selain asar dan subuh ada ba'diyahnya. Ada ba'diyah zuhur 2 rakaat, boleh 2, boleh 4. Zuhur itu qobliyah dan ba'diyahnya boleh 4, boleh 2. Ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 20 rakaat. Dalam kitab Al-Majrabih disebut siapa orang sholat sunnah sudah maghrib sebelum isya 20 rakaat, Allah bangunkan 1 istana di surga. Minimal seumur hidup sekali. Minimal. Sudah dengar ini. Minimal seumur hidup sekali habis maghrib dengan pulang qobliyah maghrib 20 rakaat dia dibangunkan istana di sana. Itu tuh orang iman tuh begitu. Orang iman nggak ngerti dengan agamanya, orang agama nggak ngerti agamanya, akhirnya benci dengan orang-orang agama. Kalau benar Nabi bersabda, man sholla 6 raka'atin fima bainahuma ay bainal maghribi wal isya lam yatakallam fima bainahuma bisu adalla bi ibadati sintai asyrata salat. Siapa sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah catat 6 rakaat. Siapa orang sholat antara maghrib dan isya 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahuma bisu, dia tidak berbicara dengan bicara-bicara buruk antara maghrib dan isya ini, hanya dia selingi dengan sholat 6 rakaat. Adalna sebanding 6 rakaat itu bi ibadati sintai asyrata sanatan, dengan ibadah 12 tahun. Ini orang iman tuh harus ngerti. Sebagaimana orang dunia ngerti duit, ngerti makan. Kalau nggak makan mati aku ini. Kalau nggak punya duit, gimana mau beli cendol? Nah, ngerti. Ya begitu juga orang iman, orang Islam jangan hanya ngerti dunia, ngerti nilai-nilai sholat, nilai-nilai zikir, nilai-nilai
sedekah, nilainya bangun malam tahajud. 6 rakaat sebanding dengan ibadah 12 tahun. Disinilah rahasia umat ini istimewa, umat ini terbaik dibanding dengan umat-umat terdahulu. Lalu kalau umat kita ini istimewa, tapi kita nggak ngerti keistimewaannya, kan akhirnya nganggap biasa. Bahaya. Itu qobliyah, ba'diyah, maghrib. Kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu 4 rakaat sama seperti itu. Ba'diyah subuh tidak ada, ba'diyah asar tidak ada. Nah, inilah hari-hari kita mengerjakannya lillahi ta'ala, semangat. Selama masih diberi kesempatan untuk hidup terus beraktivitas yang baik, sholat, zikir. Kalau nggak sholat, zikir. Jadi zikir ini harus tidak boleh lepas pada setiap waktu kita 24 jam. Zikir. Nanti berjalan dengan zikir, nanti duduk di majelis dengan zikir, di tempat ramai zikir, tempat sepi zikir. Maka dalam Al-Quran dikasih nasihat, uzkurullah dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makna zikir yang banyak, zikir yang jumlahnya tidak terbatas. Ada zikir habis sholat, ada zikir di selain habis sholat. Zikir habis sholat diantaranya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, atau 33 kali ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Suatu hari ada seorang sahabat lapor sama Nabi, "Dhahaba ahlud dusur bid darajati a'la." Ya Rasulullah, orang kaya memborok pahala. Kami ini miskin, nggak bisa haji, nggak bisa sedekah. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi bilang, sini. Mau saya kasih amalan yang kalau kamu kerjakan, orang kaya itu pahalanya kalah dengan kamu. Mau ya Rasulullah? Nah sudah, habis sholat fardu, kamu baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Pahalanya mengalahkan infaknya orang kaya, hajinya orang kaya. Besoknya lapor, ya Rasulullah itu orang yang kaya itu juga ikut amal. Maka Nabi SAW menjawab, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu anugerah Allah kepada orang kaya itu, di samping dikasih duit, juga dikasih amal. Kamu gak usah iri, tak boleh kamu iri. Ini kebaikan namanya. Itu jadi inilah, kalau kita ini mau menjadi hamba Allah, memang harus ingat kepada Allah dalam setiap saat, di antaranya sholat, puasa, di bulan Ramadan, zikir, dan ibadah yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan kepahaman bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah.